Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah sampai pada kita di sesi materi yang kita akan membahas tentang akhlak. Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama penjelasan atau kita ambilkan sumber dari kitab Akhlak lil Banin yang disusun oleh Ustadz Umar bin Ahmad Baraja. Mudah-mudahan dengan panduan kitab ini, insya Allah kita semuanya sebagai santriwan dan santriwati bisa melaksanakan dan menjalankan akhlak yang sebagaimana yang dijelaskan oleh pengarang kitab ini. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah, pentingnya akhlak bagi kita semuanya adalah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya hanyalah aku diutus ini, kata Nabi, semata-mata hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Oleh karena itu, kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa meneladani, mengkutuai apa yang telah dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, ketika beliau ditanya tentang akhlak baginda Rasulullah, maka beliau Sayyidatuna Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Beliau akhlaknya adalah Quran, ibaratnya adalah Al-Quran yang berjalan. Maka sebelum baginda Rasulullah mengajarkan kepada kita akhlak, tentunya lah beliau dahulu yang menjalankan akhlak yang ada di dalam Al-Quran. Maka Allah sangatlah memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berjalan pada akhlak yang sangat agung dan mulia. Itulah keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, santriwan santriwati peserta pesantren kilat Masjid Jami Al-Taqwa di bulan Ramadan ini, marilah yang pertama kali apa yang wajib kita praktekkan dalam akhlak keseharian kita. Yang pertama adalah akhlak kepada kedua orang tua kita. Perintah Allah dalam firman-Nya, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Allah telah memerintahkan dan mewajibkan untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Dia, dan kepada kedua orang tuanya hendaklah berlaku ihsan. Apa arti ihsan di sini? Inilah bentuk daripada birrul walidaini, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena ihsan jadinya adalah tingkatan perbuatan kebaikan kita yang di atas rata-rata, di atas standar. Maka kepada kedua orang tua kita, wabil khusus kepada ibunda kita, akhlak yang paling pertama adalah harus selalu ta'zim, tidak boleh menentang beliau. Anak-anakku, seorang ibu, seorang anak-anak remaja ini, akhlaknya terhadap seorang ibu adalah jangan sampai memperlakukan ibu seperti apa tadi? Pembantu. Justru sebaliknya, kitalah sebagai anak-anaknya memperlakukan ibu ini kita sebagai pelayan. Apapun yang dibutuhkan oleh ibunda kita, apapun yang diharapkan oleh bapak kita, kita harus selalu sami'na wa ata'na. Jadi jangan sampai anak-anak yang sudah usia mandiri ini, mulai dari mencuci baju, menyetrika pakaian, mempersiapkan makanan, jangan sampai meminta atau menyuruh-nyuruh kepada ibunda kita. Na'udzubillahi min.
Dalik, justru kita yang harus sikap mandiri, menggosok baju sendiri, mencuci baju harus ditangani sendiri, mempersiapkan makan pun harus siap untuk sedia membantu ibunda kita. Itu baru akhlak. Allah berfirman juga, wala taqul lahuma uffin, janganlah kalian mengatakan kepada keduanya dengan kata-kata ah atau uff. Bahasa Arab uff itu artinya ah. Kalau kita ini ketika diperintah oleh orang tua, kita agak dengan kata-kata yang sedikit naik atau sedikit tinggi nadanya, ah mama lagi sibuk masa disuruh-suruh, itulah akhlak yang buruk. Maka Allah sangat melarang, bahkan mengharamkan ucapan yang bisa menyakiti ibunda kita. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan ma'rufa. Santriwan dan santriwati peserta pesantren kilat Masjid Jami At-Taqwa ini, kesempatan yang indah, kesempatan yang penuh keberkahan ini untuk bersama-sama apa yang kita pelajari, apapun materi yang kita pelajari, yang kita sampaikan, baik materi fikih, materi akidah, dan materi akhlak, dan materi-materi yang lainnya, nanti setelah lulus dan kita selesai melaksanakan belajar dan pembelajaran pesantren kilat ini, harus kita terapkan dalam bentuk kehidupan yang nyata. Apalagi wabil khusus kita kembali kepada keluarga kita masing-masing. Yang paling penting dan terutama adalah kita merubah sikap kita berakhlak kepada kedua orang tua, kepada ibunda kita, dan kepada ayahanda kita semuanya. Itu yang paling penting. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita menerapkan, mengaplikasikan akhlak budi luhur yang baik kita kepada seluruh guru-guru yang mengajarkan kebaikan kepada kita, baik guru yang berada di sekolah kita, baik guru yang berada di majelis-majelis ta'lim kita, atau guru yang berada di taman-taman pelajar Al-Quran kita, atau guru ustadz-ustadz yang berada di masjid-masjid kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keluasan, kelapangan, dan kesabaran kita semuanya dalam rangka menjalankan syariat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian materi pada kali ini. Insya Allah kita akan lanjut materi-materi berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, kalau ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, yang perlu disampaikan, kami persilahkan. Kami buka sesi tanya jawab dari anak santriwan dulu, anak santri laki-laki dahulu. Kami persilahkan. Bah, izinkan saya bertanya. Silahkan. Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana sikap seorang santri yang beradab kepada guru atau ustadz? Lalu pertanyaan kedua adalah, bagaimana kita memperlakukan kedua orang tua kita sebagai seorang santri? Baik. Terima kasih. Baik. Oke, baik. Siap, baik. Oke. Bah, izinkan saya bertanya juga. Ya, silakan. Bagaimana kita menghormati sesama teman? Oke, itu aja. Iya, itu saja. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Oke. Ya, bagus sekali pertanyaan dari Mas Fatih yang merupakan inilah cermin daripada akhlak seorang santri kepada kedua orang tuanya. Maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Suhtullah bi suhtil walidain, wa ridullah bi ridul walidain." Kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua kita, dan begitu juga keriduan Allah terletak daripada keriduan kedua orang tua kita. Artinya apa? Maka kita harus menempatkan diri kita untuk memperlakukan ibunda kita bil khusus dan kepada kedua orang tua kita, untuk senantiasa kita wajib mentaati. Yang paling gampang contoh keseharian adalah ketika kita dipanggil oleh orang tua kita atau oleh ibunda kita, maka wajib langsung kita untuk menyegerakan dan meninggalkan apa yang kita lakukan. Itu yang paling pertama. Dan yang ini adalah akhlak yang memang karena kita memuliakan, kalau ada yang mengganjal di hati ibunda kita, maka niscaya Allah pun murka. Inilah letak kata kuncinya. Jangan sampai ada kata-kata yang bisa menyakiti hati ibunda kita atau kedua orang tua kita. Itu cara yang praktis pertama kali. Kemudian bagaimana cara memperlakukan kepada perlakuan akhlak kita kepada ustadz,
tidak lain dan tidak bukan, saat ada ustadz atau guru yang menjelaskan, maka harus pasang baik-baik, jangan ada perkataan apapun, diamnya itulah akhlak kepada ustadz. Jangan banyak bertanya sebelum penjelasan berakhir. Itu sikap kita sebagai seorang santri yang berakhlak kepada kedua orang tua dan kepada ustadz-ustadz kita. Kemudian pertanyaan dari kakak Aulia juga bagus, bagaimana cara kita memperlakukan atau bersikap kepada sesama teman kita. Maka yang terbaik di antara kita adalah kita harus senantiasa menghormati setiap teman-teman kita. Jangan sampai kita merasa sombong, berkata-kata yang tidak baik, berkata-kata yang ada dusta di antara kita, di antara teman-teman, karena bisa menyakiti dan tidak nyinyir kepada teman-teman, tidak membuka aib. Harus senantiasa menjaga aib atau menjaga keburukan-keburukan teman-teman kita sendiri. Bahkan harus kita kunci rapat, kita simpan rapat-rapat, jangan sampai diketahui oleh orang lain. Itulah insya Allah dengan perlakuan kita kepada, sikap kita kepada teman-teman, insya Allah akhlak akan timbul dan akan dicintai oleh sesama teman dan akan disukai oleh kedua orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah materi yang kita bahas pada kesempatan yang indah ini, alhamdulillah telah kita selesaikan semuanya. Tinggal masalahnya adalah akhlak tidak hanya diteorikan, akhlak tidak hanya ditulis, tetapi akhlak adalah dilakukan dan dipraktekkan serta diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang paling penting, akhlak yang harus dan wajib kita lakukan adalah akhlak kita kepada kedua orang tua kita. Insya Allah dengan adanya kita bersikap birrul walidain, Allah akan ridho kepada kita semuanya dan Allah akan naungi kasih sayangnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup bersama-sama taklim pada kesempatan hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.